Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama kalinya berjumpa ya untuk video kami. Dari dua video sebelumnya kita sudah buat video tentang bagaimana kita merehab rumah yang tadinya biasa jadi tampak minimalis dengan daya 20 juta. Tapi itu rehab ya, bukan bikin baru. Kalau bikin baru pastinya lebih mahal. Terus video yang kedua kita buat kolam ikan untuk sebuah sekolahan, yang kolam ikannya itu kita desain sedemikian rupa agar tampaknya bagus. Nah, kita bertemu di video kita yang ketiga. Video kita yang ketiga ini kita akan membahas ya, berbagi sedikit pengalaman bagaimana kita mulai dari mendesain sampai merehab dan ada sedikit pembangunan untuk rumah sederhana satu lantai. Mau tahu hasilnya? Tonton sampai selesai. Nah, jadi dalam kita mengerjakan proyek ini pastinya ada beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu dari kondisi rumah sebelumnya itu adanya kolom yang rusak. Jadi ada dua kolom di bagian depan rumah dan kolomnya itu sudah retak, dan retaknya itu mungkin karena memang tidak terlalu kuat untuk menahan beban dari rumah tersebut, karena memang pada bagian atasnya menggunakan genteng cukup berat, lalu ada struktur dan pasangan dinding dan lain-lain cukup berat, dan dua kolom tersebut saya rasa tidak terlalu kuat untuk menahan beban tersebut. Nah, di sini adalah salah satu tantangan kami, di mana kami harus memperbaiki kolom tersebut. Jadi nantinya akan ada penambahan kolom dan adanya penambahan ornamen, akan tetapi dengan desain yang sedemikian rupa, harapan kami desainnya menjadi bagus. Ya, dan untuk tantangan yang kedua dari pemilik rumah sendiri, minta ditambahkan garasi motor untuk depan rumah. Nah, jadi ketika nanti ada bangunan baru di depan rumah, ketika itu tidak didesain dengan baik, pastilah kebanyakan orang menyangkanya itu adalah bangunan ruko atau warung. Nah, jadi kita tidak ingin terjadi misdesain di situ. Garasi untuk motor di depannya kita juga desain sedemikian rupa agar tampak seperti tetap bagian dari rumah. Jadi nanti desainnya bagus, fungsi sebagai garasi motor juga terpenuhi. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang pertama, bahwasanya kalau dilihat pada bagian kolom itu tidak cukup kuat ya, karena saya juga melihat bagian pembesiannya itu menggunakan besi 8, dan untuk cor betonnya sendiri itu juga kurang kuat, karena kita bisa lihat bahwasanya pada bagian bawah dan atas pada pertemuan balok dan kolom itu mengalami keretakan. Ya, jadi menurut buku saku yang dikeluarkan PUPR tahun 2009, bahwasanya untuk bangunan yang aman itu menggunakan besi 4P12 dengan bagel 8 jarak 15 cm. Dan untuk cor betonnya 1 PC banding 2 pasir banding 3 kerikil. Nah, dari barisan tersebut lalu kita menambahkan 5 kolom di bagian depan. Ya, jadi 2 kolom dan 1 ornamen pada bagian kiri bangunan dan 3 kolom pada bagian kanan bangunan. Ya, harapannya selain dapat menopang beban pada bagian atas bangunan tersebut, kolom-kolom tersebut juga sebagai menambah estetika bangunan tersebut. Karena kita juga selain kuat, harapannya juga nilai estetika bangunan tersebut juga tetap masuk. Nah, pada bagian ini kita juga menambahkan ornamennya berbentuk seperti kayu, karena memang konsep awal rumah ini adalah konsep tropis. Nah, lalu untuk bagian garasi sendiri kita juga tambahkan ornamen batu ukir yang bergambar burung ya, dan pada bagian sampingnya kita juga tambahkan batu alam. Lalu pada bagian bawahnya kita juga tambahkan pasangan keramik berbentuk batu bata yang tujuannya selain mempertegas bahwasannya yang kita gunakan adalah konsep desain rumah tropis, juga untuk memperindah
bangunan yang kita buat. Nah, jadi untuk denahnya bisa dilihat teman-teman. Pertama yang kita kerjakan pada bagian teras, lalu bagian garasi mobil, dan yang kita bangun baru bagian garasi motor dan juga pagar, karena memang pagarnya juga kita variasi agar desainnya lebih bagus. Untuk garasinya sendiri ukurannya berukuran 3,35 meter kali 3,8 meter. Ya, ini untuk 4 motor masih masuk, dan juga jarak garasi dengan rumah ini ada 1,3 jarak dengan terasnya, dan di sini juga ada taman. Ya, pastinya kita juga sediakan lahan hijau ya, agar tidak terlalu penuh bangunan, dan kita semaksimal mungkin manfaatkan lahan yang tidak terlalu besar ini untuk garasi. Nah, lalu untuk desain 3 dimensinya, nah ini tadi ornamennya, di sini ada 3 kolom, karena memang pada bagian atas ini cukup berat ya, dengan ditopang 2 kolom berukuran kecil, saya rasa tidak terlalu kuat. Lalu kita tambahkan 3 kolom, di sini 2 kolom, dan juga plus ornamen. Lalu untuk bagian depannya ini, ketika ada penambahan bangunan, itu kadang orang akan mengira bahwasanya ini adalah warung. Jadi saya tidak ingin hal itu terjadi, bahwasanya ini tetap bagian dari rumah dan tidak terkesan warung. Maka di sini saya tambahkan ornamen bergambar burung, yang pada bagian sampingnya ini ada roster dan juga ada pemasangan batu alam, dan kanan kirinya ini ada lampu. Ini jenis lampu yang ditanam di dinding, tapi lampu ini juga harus ada penutupnya pada bagian atas dan terlindung dari air. Lalu pada bagian pagar, kami desain bagian pagarnya agar lebih kekinian, konsepnya tropis tapi juga kekinian. Jadi untuk desain pagar sebelumnya ini desainnya kuno ya, dengan pagar yang kuno, lalu kita desain ulang. Di sini pertama ada lampu, lalu ada pagar setinggi 80 cm sepanjang 3,6 meter, lalu di sini ada kolom, lalu ada kolom juga, dan ada juga balok sepanjang 2,9 meter. Kurang lebih seperti ini tampak rumahnya.